menolak secara tegas seluruh dalil-dalil permohonan kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh pihak terkait. Keterangan pihak terkait terhadap program pasar murah bahwa berkaitan dengan program pasar murah sebagaimana pokok permohonan pemohon, maka pihak terkait memberikan keterangan bahwa di awal pokok permohonannya terkait dengan program pasar murah pada halaman 13, pemohon menyampaikan dalil permohonan dengan judul pasangan calon nomor urut 1 adalah petahana yang telah melanggar ketentuan pasal 71 ayat 3 dan sanksinya pembatalan sebagaimana calon adalah tidak tepat dengan kerangka berpikir yang prematur. Oleh karena pasal 71 ayat 3 dianggap dibacakan. Seterusnya bahwa ketentuan dalam pasal 71 ayat 3 dan ayat 5 Undang-Undang Pemilihan tersebut ketika ditelaah berada dalam bab 11 tentang kampanye dan bagian kelima tentang larangan dalam kampanye. Artinya, penggunaan ketentuan pada pasal tersebut yakni dalam konteks kampanye. Dalam permohonan akuo, pemohon tidak menunjukkan, menjelaskan dan menguraikan apakah terdapat suatu bentuk kampanye dari kegiatan pasar murah yang dilaksanakan. Sedangkan berdasarkan definisi kampanye sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 21 Undang-Undang Pemilihan, yaitu kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota. Bahwa faktanya juga pihak terkait pada masa kampanye tidak pernah mendatangi lokasi pasar murah dan melakukan kegiatan kampanye, yaitu berupa penyampaian visi, misi dan program, baik penyampaian verbal secara langsung kepada masyarakat, ajakan memilih maupun membagikan bahan kampanye dan atau alat peraga kampanye. Bahwa seluruh dalil terkait pasar murah yang disampaikan pemohon itu yang mengenai pasar murah yang terusnya dianggap dibacakan. Ya, terus izin majelis, untuk pasar murah ini sudah dilaporkan oleh atas nama Muhammad Iqbal Musa di Bawaslu Kota Manado. Ya. Dan laporan dinyatakan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan. Oke. Ada di bukti PT 6 dan PT 7 majelis. Ya, kemudian dalil berikutnya juga terkait pelanggaran administrasi TSM juga sudah dilaporkan di Bawaslu oleh pemohon, dan hasil kajian dari Bawaslu bahwa laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formil. Minta maaf, syarat material itu bisa dilihat dalam bukti PT 8. Terus bahwa terkait dengan konflik kepentingan PJS Wali Kota Manado adalah hal yang abstrak dan tidak mendasar untuk ditanggapi lebih jauh, mengingat pemohon juga tidak melampirkan bukti pendukung dan tidak menguraikan secara konkret hubungannya dengan hasil perolehan suara, bahkan tidak pernah melaporkan hal tersebut ke Bawaslu jika memang hal tersebut merupakan dugaan pelanggaran pemilihan. Bahwa terkait dalil pemohon yang menyatakan adanya kesamaan lokasi antara kegiatan pasar murah dan kegiatan kampanye pihak terkait sehingga terindikasi adanya kampanye terselubung adalah hal yang mengada-ada, cenderung dipaksakan dan tidak mendasar, karena pada dasarnya tidak ada aturan yang melarang kegiatan kampanye dilaksanakan berdekatan dengan kegiatan pasar murah. Selain itu juga seluruh kegiatan kampanye pihak terkait telah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang. Bukti PT 9 sampai PT 22 majelis. Dan di setiap kegiatan kampanye, pihak terkait selalu mendapatkan pengawasan dari pihak Bawaslu. Jika kemudian pemohon mendalilkan adanya kampanye terselubung, seharusnya pemohon bisa menjelaskan seperti apa wujud konkret dari kampanye terselubung tersebut, atau setidak-tidaknya ditemukan pelanggaran atau kampanye terselubung dalam tanda kutip oleh instansi berwenang yaitu Bawaslu dan jajarannya pada setiap kegiatan kampanye pihak terkait yang berdekatan dengan kegiatan pasar murah. Yang terakhir money politik saja, ada enggak itu? Siap majelis. Untuk keterangan pihak terkait terhadap politik uang yang terjadi secara TSM, bahwa dalam halaman 24 angka 45 pokok permohonan, pemohon menyebutkan telah membentuk tim pemenangan yang dibuktikan dengan P50 dan P51. Setelah pemohon melakukan insagi terhadap bukti pemohon, ternyata grup WA dalam tanda kutip Kopassus sebagaimana tercantum dalam daftar alat bukti pemohon bertuliskan keluarga Tuminting dan keluarga Wenang yang sangat tidak mendasar, kemudian disimpulkan sebagai grup WA tim pemenangan pihak terkait. Mengingat siapa saja dapat membuat grup WA, seharusnya pemohon dapat menjelaskan korelasi grup WA yang dimaksud dengan aktivitas tim pemenangan sehingga tidak relevan untuk ditanggapi lebih jauh. Terakhir petitumnya, silahkan. Siap majelis.
Petitum berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, 1. Menerima eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. 2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok permohonan, 1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah dan tetap berlaku keputusan KPU Kota Manado nomor 533 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Manado tahun 2024. 3. Menyatakan sah dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado nomor 534 tahun 2024 tentang penetapan nomor urut peserta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Manado tahun 2024. 4. Menyatakan sah dan tetap berlaku surat keputusan KPU Kota Manado nomor 887 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota Manado tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024, atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Demikian keterangan pihak terkait sudah ditandatangani oleh kuasa hukum pihak terkait. Demikian Yang Mulia, terima kasih. Terima kasih. Terakhir untuk perkara ini Bawaslu. Ya, ini kita minta pihak terkait itu pemenangnya adalah petahana, ya. Ada persoalan nggak